Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Pradika dari kelas 10-1 absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemanasan global. Yang pertama adalah pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca berlebih. Suhu rata-rata global permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Di sini saya mempunyai grafik peningkatan suhu bumi dari tahun 2011 hingga 2021. Di situ sudah sangat terlihat bahwa setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hingga yang tertinggi mengalami kenaikan lebih dari 1 derajat Celcius. Yang ketiga ada penyebab dari pemanasan global. Yang pertama yaitu gas rumah kaca meningkat. Gas rumah kaca ini menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak bisa diteruskan keluar angkasa. Panas tersebut justru kembali ke bumi dan menyebabkan pemanasan global. Yang kedua ada penggunaan CFC berlebihan. Chlorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang dibuat untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC. CFC ini ternyata bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang ketiga ada penggunaan listrik berlebih. Boros listrik bisa menyebabkan pemanasan global karena dalam pembuatannya listrik membutuhkan pembakaran batu bara. Jika pembakaran batu bara untuk listrik dilakukan terus-menerus, maka akan mengakibatkan pemanasan global. Yang keempat ada penebangan hutan secara liar. Perusakan dan penggundulan hutan bisa menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut dikarenakan memiliki fungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang keempat ada dampak pemanasan global. Belakangan ini dampak pemanasan global meningkat drastis dan mempengaruhi berbagai ekosistem yang ada di permukaan bumi. Ada berbagai macam dampak dari pemanasan global, yaitu yang pertama, iklim tidak stabil. Yang kedua, mengalami peningkatan permukaan air laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Yang keempat, gangguan ekologis. Dan yang kelima, para ilmuwan memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan kehilangan 2000 pulau yang ada. Yang kelima, ada cara mengantisipasinya. Yang pertama, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi. Yang ketiga, penanaman pohon atau reboisasi. Yang keempat, gunakan transportasi umum dan sepeda. Yang keenam, ada kesepakatan global. Yang pertama ada Protokol Kyoto pada tahun 1997. Kesepakatan ini mewajibkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% dari tingkat tahun 1990. Protokol ini diadopsi oleh 192 negara dan berlangsung dari 2008 hingga 2012.
Yang kedua ada persetujuan Paris pada tahun 2015. Kesepakatan ini menetapkan target global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global menjadi di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, dengan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5 derajat Celcius. Persetujuan ini diadopsi oleh 196 negara. Yang ketiga ada kesepakatan Glasgow COP26 pada tahun 2021. Kesepakatan ini melibatkan negara-negara untuk meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca, mencapai puncak emisi secepat mungkin, dan mengupayakan untuk mencapai netralitas karbon pada abad pertengahan ini. Yang keempat ada Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Berdasarkan temuan IPCC, banyak negara telah mendatangani kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu rata-rata global. Beberapa kesepakatan internasional terkait pemanasan global yang didasarkan pada laporan IPCC antara lain Kesepakatan Glasgow COP26 pada tahun 2021. Kesepakatan ini juga didasarkan pada temuan IPCC bahwa harus ada upaya untuk mencapai netralitas karbon pada pertengahan abad ini untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global menjadi di bawah 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Yang terakhir ada kesepakatan SDGs Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesepakatan yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang. Ada 17 tujuan SDG dan tujuan nomor 13 berfokus pada aksi untuk mengatasi perubahan iklim. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.